Jam 7 malam, aku dan suami diusir ibu mertua lewat banner bertuliskan, orang miskin dilarang masuk. Jam 9 malam, ibu mertua diseret polisi keluar dari gedung miliknya sendiri. Hanya butuh waktu 2 jam dan 1 kotak hadiah merah untuk membalikan keadaan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara di sekitar Hotel Bintang 5 terasa begitu dingin menusuk kulit. Namun hiruk-pikuk di depan lobi utama justru terasa sangat panas dan menyesakan. Lampu sorot raksasa menyorot ke langit, menandakan adanya acara besar yang sedang berlangsung di dalam Grand Ballroom. Mobil-mobil mewah silih berganti berhenti di depan pintu masuk, menurunkan para tamu undangan yang mengenakan pakaian gemerlap dan perhiasan berkilauan. Di antara kemewahan yang menyilaukan mata itu, sebuah taksi sederhana berhenti di antrean paling belakang. Pintu taksi terbuka perlahan. Tiara turun lebih dulu, merapikan ujung hijabnya yang sedikit tertiup angin. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, namun tampak sangat kontras dengan gaun-gaun malam berekor panjang yang dikenakan para tamu lain. Di sebelahnya, Andika menyusul keluar. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah sedikit memudar karena sering dicuci, namun disetrika dengan sangat licin. Andika menatap gedung megah di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada gurat kesedihan, kemarahan, sekaligus kerinduan di matanya. Gedung ini dulunya adalah impian ayahnya, Pak Darmawan. Namun malam ini, gedung ini akan diresmikan sebagai milik Ibu Lilis sepenuhnya, wanita yang masuk ke kehidupan mereka sebagai ibu tiri dan mengambil segalanya. Tiara menggenggam tangan suaminya dengan erat. Ia bisa merasakan telapak tangan Andika yang dingin dan sedikit gemetar. Tiara menatap wajah suaminya dan memberikan anggukan pelan, sebuah isyarat tanpa suara yang mengatakan bahwa mereka harus kuat. Mereka datang bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada kenangan Pak Darmawan, sekaligus menyaksikan awal dari akhir kejayaan palsu Ibu Lilis. Mereka berdua melangkah maju menuju pintu masuk utama. Karpet merah tergelar indah menyambut para tamu. Beberapa fotografer yang berjaga di dekat pintu, tampak enggan mengarahkan kamera mereka kepada Tiara dan Andika. Mereka justru menurunkan kamera dan berbisik-bisik satu sama lain, sambil menunjuk ke arah pasangan suami istri itu. Tiara merasa aneh. Biasanya orang-orang akan bersikap acuh tak acuh, namun kali ini tatapan mereka terasa penuh cemoohan yang terang-terangan. Semakin dekat mereka ke pintu kaca raksasa, semakin jelas terdengar suara tawa tertahan dari beberapa tamu yang sedang mengantre untuk pemeriksaan undangan. Langkah Andika tiba-tiba terhenti mendadak. Cengkeraman tangannya pada jemari Tiara mengeras hingga terasa sakit. Tiara mengikuti arah pandang suaminya, dan seketika itu juga napasnya tercekat. Di sana, tepat di samping pintu masuk utama yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berbadan tegap, berdiri sebuah standing banner atau papan pengumuman berukuran besar. Biasanya papan seperti itu memuat foto pemilik perusahaan yang sedang tersenyum ramah menyambut tamu. Namun, apa yang mereka lihat sungguh di luar dugaan akal sehat manusia. Papan itu memajang foto pernikahan Tiara dan Andika. Foto itu telah diedit sedemikian rupa sehingga wajah mereka terlihat kusam, kotor, dan menyedihkan. Di bawah foto tersebut, tercetak tulisan dengan huruf kapital berwarna merah menyala yang sangat besar dan mencolok. Tulisan itu berbunyi orang miskin ini dilarang masuk karena hanya akan membuat malu acara dan merusak pemandangan. Tiara merasa darahnya mendidih naik ke ubun-ubun. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena malu, melainkan karena marah melihat betapa rendahnya cara Ibu Lilis memperlakukan Andika, anak tirinya sendiri. Ibu Lilis benar-benar ingin memastikan bahwa seluruh kota tahu betapa ia membenci anak dan menantunya. Beberapa tamu yang lewat berhenti sejenak untuk memotret papan itu sambil tertawa-tawa. Mereka melirik Tiara dan Andika dengan tatapan merendahkan, seolah-olah Tiara dan Andika adalah hama yang tidak sengaja masuk ke istana. Seorang petugas keamanan melangkah maju dengan wajah angkuh, tangannya bersedekap di dada, menghalangi jalan mereka. Petugas itu menunjuk arah papan pengumuman dengan dagunya, seolah enggan berbicara langsung dengan mereka. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa mereka sebaiknya bisa membaca tulisan itu, dan segera pergi sebelum ia harus menyeret mereka keluar dengan paksa. Andika hendak membuka mulut untuk membalas, namun Tiara segera menahan lengan suaminya. Tiara menatap petugas itu, lalu beralih menatap papan bergambar wajah mereka. Bukannya menangis atau marah-marah seperti yang mungkin diharapkan oleh Ibu Lilis, Tiara justru tersenyum. Senyuman itu sangat tenang, namun memiliki aura dingin yang membuat petugas keamanan itu sedikit salah tingkah.
Tiara merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak berukuran sedang yang dibungkus dengan kain beludru berwarna merah tua. Kotak itu terlihat mewah dan elegan, sangat berbeda dengan penampilan sederhana mereka malam itu. Tiara menyodorkan kotak itu kepada petugas keamanan. Ia berkata dengan suara yang lantang dan jelas, sehingga para tamu di sekitar mereka bisa mendengarnya. Tiara meminta tolong agar kotak itu diserahkan langsung ke tangan Ibu Lilis di atas panggung nanti. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah spesial dari anak dan menantu yang katanya miskin ini, sebagai tanda ucapan selamat atas peresmian perusahaan. Tiara menambahkan pesan agar Ibu Lilis membukanya di depan semua orang, karena isinya sangat berharga dan akan menjadi kejutan yang tidak terlupakan. Petugas keamanan itu ragu sejenak, namun melihat wibawa yang terpancar dari mata Tiara, ia akhirnya menerima kotak itu dengan kasar. Setelah menyerahkan kotak itu, Tiara menarik tangan Andika untuk berbalik. Mereka tidak menoleh lagi ke belakang, tidak mempedulikan bisik-bisik dan tawarnya yang mengiringi kepergian mereka. Andika berjalan dengan rahang mengeras, namun ia menurut pada istrinya. Mereka meninggalkan area hotel mewah itu, berjalan kaki menyusuri trotoar yang sepi menuju jalan raya. Andika akhirnya buka suara dengan nada bergetar menahan amarah. Ia bertanya mengapa Tiara mencegahnya merobek papan itu. Tiara hanya menggeleng pelan dan menjawab bahwa papan itu justru akan menjadi bukti betapa buruknya hati Ibu Lilis di mata publik nanti, dan kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa karena kehancuran yang sesungguhnya sudah ada di dalam kotak merah tadi. 2 jam kemudian, suasana di sekitar mereka sudah berubah drastis. Tidak ada lagi lampu kristal atau karpet merah. Tiara dan Andika kini duduk berhadapan di sebuah warung tenda pinggir jalan yang menyajikan pecel lele. Asap pembakaran ikan mengepul di udara, bercampur dengan suara bising kendaraan yang lalu lalang. Mereka makan dengan lahap, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundak mereka. Andika menatap istrinya dengan penuh rasa kagum. Di balik kelembutan Tiara, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Andika merasa bersalah karena selama ini ia harus berpura-pura lemah dan membiarkan istrinya dihina, demi rencana besar yang mereka susun bersama. Tiba-tiba, ponsel tua milik Andika yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak yang sudah sangat lama tidak menghubunginya kecuali untuk memaki. Nama itu tertulis singkat yaitu Ibu. Andika dan Tiara saling berpandangan. Sudut bibir Tiara terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang penuh arti. Ia menganggukkan kepala, memberi isyarat agar Andika mengangkat telepon itu, dan menyalakan mode pengeras suara. Andika menekan tombol hijau. Belum sempat ia mengucapkan satu kata pun, suara jeritan histeris langsung meledak dari seberang sana, memecahkan keheningan di antara mereka. Suara Ibu Lilis terdengar begitu panik, ketakutan, dan penuh amarah yang meledak-ledak. Wanita itu berteriak menanyakan apa yang sebenarnya telah Andika dan Tiara lakukan. Ia menjerit bahwa polisi baru saja datang dan menyegel seluruh gedung acara. Ibu Lilis berteriak histeris mengatakan bahwa peresmian perusahaannya gagal total dan para investor mengamuk. Andika hanya diam mendengarkan teriakan itu sambil terus menyantap makanannya dengan tenang, menikmati setiap detik kepanikan yang melanda ibu tirinya. Malam pembalasan telah resmi dimulai. 2 jam sebelum telepon Andika berdering di warung pecel lele, suasana di dalam Grand Ballroom Hotel masih penuh dengan gelak tawa dan denting gelas kristal. Ibu Lilis berdiri di atas panggung megah dengan gaun sutra yang harganya setara dengan sebuah rumah sederhana. Wajahnya dipoles riasan tebal yang menyembunyikan kerutan penuaan, membuatnya terlihat angkuh dan berkuasa. Ia memegang mikrofon dengan gaya yang sangat percaya diri, menatap ratusan tamu undangan yang terdiri dari pejabat, selebriti, dan investor asing. Dalam benaknya, malam ini adalah malam penobatan dirinya sebagai ratu bisnis kosmetik, menggantikan bayang-bayang mendiang suaminya, Pak Darmawan. Ibu Lilis baru saja selesai menyampaikan pidato pembukaan yang penuh dengan kebohongan tentang bagaimana ia membangun perusahaan ini dari nol dengan keringatnya sendiri. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Ia tersenyum puas, merasa bahwa dunia kini berada di bawah kakinya. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan, orang yang sama yang mengusir Tiara dan Andika di depan pintu, berjalan tergesa-gesa mendekati panggung. Ia membawa sebuah kotak beludru merah di tangannya. Petugas itu naik ke panggung dan membisikkan sesuatu kepada pembawa acara. Pembawa acara tampak ragu sejenak, namun Ibu Lilis yang penasaran langsung memberi isyarat agar kotak itu diberikan kepadanya. Ibu Lilis menerima kotak merah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia berbicara melalui mikrofon dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa anak tiri dan menantunya yang malang baru saja mengirimkan hadiah. Ia menyindir bahwa mungkin isinya adalah permohonan maaf atau barang murah yang mereka beli dari pasar loak. Para tamu tertawa mendengar candaan jahat itu. Ibu Lilis merasa di atas angin.
Ia berpikir bahwa membuka hadiah murahan ini di depan umum akan menjadi hiburan tambahan untuk semakin mempermalukan Andika dan Tiara, sekaligus menegaskan status sosialnya yang jauh di atas mereka. Perlahan, Ibu Lilis membuka pita emas yang mengikat kotak itu. Ia membuka tutup kotaknya dengan gerakan dramatis. Namun, senyum mengejek di wajahnya seketika lenyap begitu ia melihat isi di dalamnya. Tidak ada perhiasan, tidak ada kue, dan tidak ada barang rongsokan. Di dalam kotak itu hanya terdapat 3 benda yang tersusun rapi, yaitu sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah mulai menguning, sebuah flash disk berwarna hitam, dan sebuah cermin kecil yang kacanya retak 1000. Jantung Ibu Lilis berdegup kencang. Ia mengenali kop surat pada dokumen itu. Tangannya gemetar saat mengambil kertas tersebut. Itu adalah salinan legalisir dari sertifikat hak paten formula asli produk kosmetik yang sedang ia luncurkan malam ini. Di sana tertulis jelas bahwa pemilik sah dari formula tersebut adalah Pak Darmawan, dan hak warisnya jatuh sepenuhnya kepada Andika, bukan kepada perusahaan. Mata Ibu Lilis membelalak. Ia mencoba menyembunyikan kertas itu, namun rasa paniknya sudah terlihat jelas oleh para tamu yang duduk di barisan depan. Belum sempat Ibu Lilis berpikir untuk membuang kotak itu, tiba-tiba layar LED raksasa yang menjadi latar belakang panggung berkedip. Layar yang seharusnya menampilkan logo perusahaan itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, lalu muncul tulisan loading. Rupanya, flash disk yang ada di dalam kotak itu bukan satu-satunya ancaman. Ada seseorang di ruang kontrol yang telah menyusupkan data dari flash disk tersebut ke sistem presentasi utama. Suara dengung keras terdengar dari pengeras suara, membuat para tamu menutup telinga. Detik berikutnya, sebuah video mulai berputar di layar raksasa itu. Kualitas gambarnya sangat jernih, rekaman CCTV dari beberapa tahun yang lalu. Dalam video itu, terlihat jelas sosok Ibu Lilis sedang berada di ruang kerja pribadi almarhum Pak Darmawan. Ia terlihat sedang membongkar brankas, mengambil tumpukan dokumen, dan memasukkan botol obat-obatan ke dalam tasnya dengan tergesa-gesa. Suara dalam rekaman itu juga terdengar jelas. Ibu Lilis sedang menelepon seseorang, mengatakan bahwa Pak Darmawan sudah terlalu lemah karena obat yang ia berikan, dan sebentar lagi semua aset akan menjadi miliknya. Keheningan yang mencekam melanda seluruh ruangan. Ratusan pasang mata menatap layar dengan horor, lalu beralih menatap Ibu Lilis yang berdiri mematung di atas panggung. Wajah wanita itu pucat pasi, seputih kapas. Ia menjatuhkan kotak merah yang dipegangnya. Cermin retak di dalam kotak itu terlempar keluar dan pecah berkeping-keping di lantai panggung, memantulkan bayangan wajah Ibu Lilis yang hancur. Pak Sutomo, investor utama yang duduk di meja paling depan, berdiri dengan wajah merah padam karena marah. Ia membanting gelas minumannya ke lantai hingga pecah berderai. Dengan suara menggelegar, Pak Sutomo berteriak menunjuk ke arah Ibu Lilis, menyebutnya sebagai penipu dan pembunuh. Teriakan itu memicu reaksi berantai. Para investor lain mulai berdiri dan berteriak menuntut penjelasan. Wartawan yang awalnya meliput kemewahan acara, kini berlarian mendekat ke panggung, menyalakan lampu kilat kamera mereka bertubi-tubi ke wajah Ibu Lilis yang ketakutan. Kekacauan tidak bisa dihindari. Ibu Lilis berusaha berteriak melalui mikrofon, mengatakan bahwa video itu palsu, bahwa itu semua adalah rekayasa anak tirinya yang iri hati. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Mikrofonnya justru dimatikan oleh teknisi suara yang sepertinya juga sudah muak. Di tengah kepanikan itu, pintu ballroom terbuka lebar. Bukan tamu yang datang, melainkan sepasukan polisi berseragam lengkap. Mereka masuk dengan langkah tegap, membelah kerumunan tamu yang menyingkir ketakutan. Ibu Lilis mundur perlahan hingga punggungnya menabrak layar LED di belakangnya. Ia terperangkap. Ia melihat ke sekeliling ruangan mencari dukungan, mencari wajah-wajah yang biasa menjilatnya, namun mereka semua memalingkan muka dengan jijik. Pandangan Ibu Lilis kemudian jatuh pada secari kertas kecil yang terselip di antara pecahan cermin di lantai. Tulisan tangan Tiara terlihat di sana, singkat dan tajam. Tulisan itu berbunyi untuk ibu bercermin sebelum menyebut orang lain miskin, karena mulai detik ini semua kekayaan ibu adalah milik negara dan kami. Saat itulah Ibu Lilis sadar, peresmian ini bukan gagal karena nasib sial, melainkan karena sebuah eksekusi balas dendam yang direncanakan dengan sangat sempurna. Ia menjerit histeris, meraih ponselnya, dan menekan nomor satu-satunya orang yang ia pikir masih bisa ia kendalikan yaitu Andika. Kekacauan di dalam ruangan pesta itu semakin tidak terkendali seiring dengan berjalannya waktu. Para tamu undangan yang tadinya duduk rapi di kursi-kursi berlapis kain satin kini berhamburan tidak tentu arah, berusaha menjauh dari panggung utama seolah-olah tempat itu baru saja dijatuhi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Gelas-gelas kristal pecah terinjak-injak oleh sepatu-sepatu mahal yang berlarian panik, menciptakan bunyi gemerincing yang menyakitkan telinga di antara teriakan-teriakan protes para investor. Polisi yang baru saja masuk segera menyebar membentuk barikade,
memisahkan kerumunan yang marah dari Ibu Lilis yang masih berdiri gemetar di atas panggung. Wajah wanita yang biasanya angkuh itu, kini basah oleh keringat dingin yang melunturkan bedak tebalnya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan di tengah sirkus yang runtuh. Di layar raksasa, video masa lalu itu masih terus berputar, menampilkan adegan yang semakin lama semakin memberatkan posisi Ibu Lilis. Setelah adegan pencurian dokumen dari brankas, video itu kini menampilkan rekaman pertemuan rahasia antara Ibu Lilis dengan seorang pria misterius di sebuah kafe remang-remang. Dalam video itu, terdengar jelas suara Ibu Lilis yang sedang melakukan negosiasi jual-beli resep kosmetik. Ia dengan bangga mengatakan bahwa resep itu adalah hasil curian dari mendiang Pak Darmawan, dan ia ingin menjualnya kepada kompetitor dengan harga tinggi, sebelum mematengkannya atas nama dirinya sendiri. Bukti ini sungguh telak dan tidak bisa disangka lagi. Para wartawan yang berada di barisan depan tidak henti-hentinya mengambil gambar, merekam setiap detik kejatuhan seorang ratu bisnis yang ternyata dibangun di atas fondasi penipuan. Pak Sutomo, investor terbesar yang menyuntikkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan pabrik baru, kini berdiri di hadapan kepala polisi dengan wajah merah pada menahan amarah. Ia menuntut agar Ibu Lilis segera ditahan dan seluruh aset perusahaan dibekukan saat itu juga agar dananya bisa kembali. Teriakan Pak Sutomo memicu keberanian investor lain untuk ikut mendesak polisi. Mereka merasa tertipu mentah-mentah oleh penampilan elegan dan janji manis Ibu Lilis selama ini. Suasana menjadi semakin riuh rendah ketika petugas kepolisian mulai menaiki tangga panggung, mendekati Ibu Lilis yang mundur ketakutan hingga tersudut di meja podium. Wanita itu mencoba menggunakan kekuasaannya, berteriak bahwa ia kenal dengan atasan para polisi itu, namun ancamannya hanya terdengar seperti gonggongan anjing kecil yang tidak berarti. Di tengah situasi yang memanas itu, ada satu hal ganjil yang luput dari perhatian banyak orang namun disadari oleh Ibu Lilis. Ia menatap layar raksasa itu sekali lagi dengan mata menyipit. Video yang sedang diputar itu memiliki sudut pandang yang aneh. Itu bukan rekaman CCTV biasa yang terpasang di sudut atas ruangan. Kamera itu bergerak, sedikit bergoyang, dan posisinya sejajar dengan mata manusia. Seolah-olah ada seseorang yang memegang kamera itu sambil bersembunyi di balik celah lemari atau gorden ruangan kerja Pak Darmawan waktu itu. Kesadaran ini menghantam Ibu Lilis dengan keras. Jika itu bukan CCTV otomatis, berarti ada saksi mata yang merekam semua kejahatannya 5 tahun lalu. Seseorang yang ada di ruangan itu bersamanya, melihatnya mencuri, melihatnya meracuni pikiran suaminya, namun memilih diam dan merekam semuanya. Pikiran Ibu Lilis berputar liar mencari jawaban siapa sosok itu. Ia teringat masa lalu, masa di mana Andika masih remaja dan sering ia abaikan. Apakah mungkin Andika ada di sana? Tapi itu tidak mungkin, pikirnya. Andika adalah anak yang bodoh dan penakut, anak yang selalu menunduk jika dibentak. Tidak mungkin Andika punya keberanian untuk merekam kejahatan ibu tirinya tanpa ketahuan. Namun, semakin ia menyangkal, semakin besar rasa takut itu merayap di punggungnya. Polisi membacakan hak-hak Ibu Lilis dengan suara lantang, sementara tangan wanita itu ditarik paksa untuk diborgol. Bunyi besi dingin yang mengunci pergelangan tangannya terdengar lebih mengerikan daripada suara petir di telinga Ibu Lilis. Saat polisi menggiringnya turun dari panggung, mata Ibu Lilis menangkap sosok Rini, asisten pribadinya yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Rini berdiri di dekat pintu keluar dapur, tidak terlihat panik seperti staf lainnya. Gadis itu justru berdiri tegak dengan tatapan dingin, memegang sebuah tablet yang terhubung ke sistem kendali layar LED. Ibu Lilis terbelalak. Ia baru menyadari bahwa Rini tidak berusaha menghentikan video itu, melainkan Rinilah yang memastikan video itu terus berputar berulang-ulang. Pengkhianatan ini terasa seperti tusukan belati tajam tepat di jantungnya. Rini, yang selama ini ia perlakukan seperti pesuruh yang tidak punya otak, ternyata adalah bagian dari rencana besar yang menghancurkannya malam ini. Ibu Lilis diseret melewati kerumunan tamu yang menyorakinya. Cemoohan dan hinaan terlontar dari mulut orang-orang yang dulu memujinya. Seseorang bahkan melempar serbet kotor ke wajahnya. Harga dirinya hancur lebur tanpa sisa. Namun, penderitaannya belum berakhir. Tepat sebelum ia dimasukkan ke dalam mobil patroli yang menunggu di lobi, sebuah mobil sedan hitam mewah meluncur perlahan dan berhenti tepat di depan pintu masuk, menghalangi jalan mobil polisi. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Dari dalam mobil, sepasang mata menatap Ibu Lilis dengan tajam. Itu adalah mata yang sangat ia kenal, namun memiliki sorot yang sama sekali baru. Mata milik Andika. Di sampingnya duduk Tiara, wanita berhijab yang baru saja ia hina dengan sebutan orang miskin, kini menatapnya dengan senyum penuh kemenangan yang misterius. 2 jam setelah telepon panik yang tidak terjawab itu, Andika dan Tiara akhirnya tiba kembali di lokasi pesta. Namun kali ini aura yang mereka bawa sangat berbeda.
Jika sebelumnya mereka datang dengan taksi dan berjalan kaki dengan kepala tertunduk, kini mereka datang didampingi oleh iring-iringan pengacara kelas atas yang baru saja turun dari mobil-mobil di belakang mereka. Andika keluar dari mobil, merapikan kemeja batiknya yang masih sama, namun cara berdirinya kini tegak dan penuh wibawa, seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Tiara berjalan di sampingnya, langkahnya tenang dan terukur, wajahnya tidak menampakkan emosi berlebihan selain ketenangan yang menghanyutkan. Mereka berjalan menuju pintu masuk lobi yang kini dijaga ketat oleh garis polisi. Papan pengumuman bergambar wajah mereka dengan tulisan menghina itu masih berdiri di sana, namun kini terlihat ironis. Beberapa orang yang masih berkerumun di luar gedung langsung terdiam saat melihat kedatangan mereka. Petugas keamanan yang tadi mengusir mereka kini menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat ketakutan, tidak berani menatap mata Andika. Ia buru-buru membukakan tali pembatas, mempersilakan Andika dan Tiara masuk dengan sikap hormat yang berlebihan, seolah ingin menebus kesalahannya beberapa jam yang lalu. Andika hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa, tatapan dinginnya sudah cukup membuat petugas itu gemetar lututnya. Di dalam lobi hotel yang kini berubah menjadi tempat kejadian perkara, Ibu Lili sedang duduk di kursi panjang dengan tangan terborgol, dikelilingi oleh penyidik kepolisian. Ia masih berusaha berdebat, bersikeras bahwa ia adalah korban fitnah dan pemilik sah gedung ini. Begitu melihat sosok Andika melangkah masuk, mata Ibu Lilis langsung berbinar penuh harapan palsu. Ia segera memasang wajah memelas, air mata buayanya tumpah seketika. Ia berteriak memanggil nama Andika dengan suara serak yang dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. Ia memohon kepada Andika untuk memberitahu polisi bahwa semua ini salah paham, bahwa Andika adalah saksi betapa kerasnya ia bekerja untuk keluarga ini. Andika berhenti tepat di hadapan ibu tirinya. Ia menatap wanita yang sedang menangis meraung-raung itu dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Ingatannya melayang pada masa-masa sulit saat ia dan Tiara diusir dari rumah utama, hanya dengan membawa pakaian yang melekat di badan. Ia ingat bagaimana Ibu Lilis tertawa saat ia memohon pinjaman uang untuk biaya pengobatan Tiara yang sempat sakit parah. Semua rasa sakit itu telah membeku menjadi tekad yang kuat. Andika berjongkok sedikit agar wajahnya sejajar dengan Ibu Lilis. Dengan suara pelan namun sangat jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu, Andika berkata bahwa ia memang saksi atas semua kebusukan yang Ibu Lilis lakukan terhadap ayahnya. Ibu Lilis terperangah. Ia tidak menyangka anak tiri yang selama ini ia anggap bodoh dan lemah bisa bicara setajam itu. Ia mencoba menyerang balik, mengatakan bahwa Andika tidak punya hak apa-apa karena Andika hanyalah orang miskin yang tidak punya kuasa hukum. Saat itulah, seorang pria tua berjas rapi yang datang bersama Andika melangkah maju. Itu adalah Pak Dirman, pengacara senior kepercayaan almarhum Pak Darmawan yang selama ini menghilang karena diancam oleh preman bayaran Ibu Lilis. Pak Dirman membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal. Pak Dirman berbicara dengan lantang kepada polisi dan Ibu Lilis. Ia menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir, Andika dan Tiara tidaklah miskin seperti yang terlihat. Hidup sederhana yang mereka jalani adalah sebuah strategi untuk menabung dan mengumpulkan bukti, sekaligus untuk melindungi diri dari pantauan Ibu Lilis. Uang warisan Pak Darmawan yang asli sebenarnya tersimpan aman dalam perwalian tertutup yang hanya bisa diakses saat Andika sudah siap melawan. Dan malam ini, Andika telah membuktikan kesiapannya. Pak Dirman juga mengungkapkan bahwa Andika diam-diam telah membeli surat utang perusahaan yang dijual Ibu Lilis secara ilegal ke pasar gelap untuk menutupi gaya hidup mewahnya. Jadi secara teknis, Andika sekarang adalah pemegang piutang terbesar perusahaan ini. Wajah Ibu Lilis berubah dari sedih menjadi horor. Ia tidak menyangka bahwa anak ingusan yang ia remehkan ternyata adalah serigala berbulu domba yang memakannya perlahan dari dalam. Ia mencoba mencari celah lain. Ia berteriak bahwa meskipun perusahaan bangkrut, gedung tempat mereka berdiri ini adalah miliknya pribadi karena sertifikat tanahnya sudah ia balik nama. Ia tertawa histeris, mengatakan bahwa ia akan mengusir semua orang dari gedungnya. Namun, Tiara yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangannya. Dokumen itu terlihat tua dan rapuh. Tiara membukanya di depan wajah Ibu Lilis. Itu adalah sertifikat tanah asli tahun 1980-an. Tiara menjelaskan dengan lembut namun mematikan bahwa tanah tempat hotel dan gedung perusahaan ini berdiri bukanlah milik Pak Darmawan, melainkan milik ibunda kandung Andika yang membawa tanah ini sebagai harta bawaan saat menikah. Dan dalam surat wasiat ibunda kandung Andika, tanah ini tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun kecuali kepada darah dagingnya sendiri. Sertifikat yang dipegang Ibu Lilis selama ini ternyata palsu, hasil rekayasa notaris jahat yang sudah disuap. Dunia Ibu Lilis runtuh seketika. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan, reputasi, dan kebebasannya,
Tapi ia juga baru saja menyadari bahwa ia tidak memiliki tempat berpijak. Tanah yang ia injak, gedung yang ia banggakan, semuanya adalah milik Andika. Ia benar-benar menjadi gelandangan di istananya sendiri. Ibu Lilis menatap Andika dan Tiara bergantian, mulutnya menganga namun tidak ada suara yang keluar. Penutup malam itu datang ketika Pak Dirman berkata kepada polisi bahwa karena Ibu Lilis menempati tanah ini secara ilegal dan memalsukan sertifikat negara, maka pasal yang menjeratnya akan bertambah berlapis, memastikan wanita itu akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi tanpa pernah melihat kemewahan lagi. Suasana di dalam ruangan kantor manajer hotel yang disulap menjadi ruang interogasi sementara itu terasa begitu pengap dan mencekam, seolah oksigen di dalamnya telah dihisap habis oleh ketegangan yang memuncak. Di luar ruangan, sayup-sayup masih terdengar hiruk-pikuk tamu yang dievakuasi dan wartawan yang berebut posisi. Namun di dalam ruangan berukuran 4x5 meter ini, waktu seolah berhenti berdetak. Ibu Lilis duduk terhenyak di kursi kulit hitam dengan posisi tangan masih terborgol di atas meja, wajahnya yang tadi penuh riasan tebal kini luntur oleh keringat dan air mata kepalsuan yang mulai mengering. Di hadapannya duduk 2 orang penyidik kepolisian dengan tatapan tajam menyelidik, sementara Andika, Tiara, dan Pak Dirman berdiri di sisi lain ruangan seperti trio hakim yang siap menjatuhkan vonis terakhir. Lampu neon putih di langit-langit berdengung pelan, menambah nuansa horor bagi Ibu Lilis yang kini merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Ibu Lilis masih mencoba menyangkal segala tuduhan dengan sisa-sisa tenaga dan kesombongannya yang belum sepenuhnya padam. Ia bersikeras kepada polisi bahwa video yang diputar di ballroom tadi adalah hasil rekayasa digital canggih yang dibuat oleh Andika untuk memfitnahnya. Ia berteriak dengan suara serak bahwa sebagai istri sah almarhum Pak Darmawan, ia memiliki hak penuh atas segala keputusan bisnis dan aset perusahaan. Ia menuduh Andika sebagai anak durhaka yang tidak tahu terima kasih, yang tega mempermalukan ibu yang telah membesarkannya di depan umum. Namun, teriakan dan pembelaan diri itu terdengar kosong. Tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang tampak tergerak atau mempercayai kata-katanya. Polisi hanya mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya sebagai bukti tambahan atas ketidakstabilan emosinya. Di sudut ruangan, Andika menatap ibu tirinya dengan pandangan yang sulit dilukiskan. Ada rasa muak, benci, namun juga kelegaan yang luar biasa, karena akhirnya topeng wanita itu terlepas sempurna. Andika melangkah maju perlahan, mendekati meja interogasi. Suara langkah sepatunya di lantai marmer terdengar begitu keras dalam keheningan itu. Ia menatap mata Ibu Lilis lekat-lekat, lalu mulai berbicara dengan nada rendah yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Andika mulai mengurai misteri terbesar yang selama ini ia simpan rapat-rapat dalam hatinya, sebuah rahasia kelam tentang malam kematian ayahnya yang sebenarnya. Ia menceritakan bahwa pada malam Pak Darmawan meninggal dunia, dokter menyatakan penyebabnya adalah serangan jantung mendadak akibat komplikasi penyakit. Namun, Andika tahu itu bohong. Ibu Lilis terbelalak mendengar ucapan Andika. Ia mencoba memotong pembicaraan, namun Pak Dirman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar wanita itu diam dan mendengarkan. Andika melanjutkan ceritanya. Malam itu, 5 tahun yang lalu, Andika yang saat itu masih dianggap remaja labil, sebenarnya belum tidur. Ia merasa haus dan hendak pergi ke dapur. Namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar ayahnya yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itulah, Andika melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan Ibu Lilis. Ia melihat wanita itu menukar botol obat jantung milik ayahnya dengan obat lain yang memiliki bentuk serupa namun dosis dan fungsinya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh penderita jantung. Andika melihat bagaimana Ibu Lilis memaksakan obat itu masuk ke mulut Pak Darmawan yang sedang merintih kesakitan meminta pertolongan. Ruangan itu menjadi senyap total. Bahkan penyidik polisi pun berhenti menulis, terpaku mendengar kesaksian yang mengerikan itu. Ibu Lilis gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menggelengkan kepala dengan panik, bergumam bahwa itu tidak benar, bahwa Andika berhalusinasi. Namun, Andika belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah plastik kecil dari saku celananya. Di dalamnya terdapat sebuah botol obat kecil yang sudah kosong. Andika menjelaskan bahwa setelah ayahnya meninggal dan Ibu Lilis sibuk bersandiwara menangis di depan pelayat, Andika masuk ke kamar itu dan mengambil botol obat yang asli dari tempat sampah kamar mandi. Ia menyimpannya selama 5 tahun sebagai bukti, menunggu saat yang tepat untuk melakukan uji forensik. Dan hasil uji lab yang baru saja keluar seminggu lalu membuktikan bahwa sisa serbuk di botol yang diminum ayahnya adalah obat pemicu detak jantung berlebih, bukan obat penenang. Kenyataan ini menghantam Ibu Lilis lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia tidak menyangka bahwa kejahatan sempurnanya memiliki saksi mata, dan saksi itu adalah anak tirinya sendiri yang selama ini ia anggap bodoh. Tiara, yang berdiri di samping Andika, mengusap punggung suaminya dengan lembut, memberikan kekuatan. Tiara tahu betapa berat beban yang ditanggung Andika selama bertahun-tahun,
hidup satu atap dengan pembunuh ayahnya, harus berpura-pura hormat dan patuh demi keselamatan nyawanya sendiri, sambil menyusun rencana pembalasan. Ketabahan Andika adalah sesuatu yang luar biasa, dan malam ini semua pengorbanan itu terbayar lunas. Pak Dirman kemudian melangkah maju, meletakkan map tebal yang sejak tadi ia pegang ke atas meja. Ia membuka map itu dan memperlihatkan sebuah dokumen tua dengan materai yang masih utuh. Itu adalah surat wasiat asli Pak Darmawan yang dibuat seminggu sebelum kematiannya, surat yang selama ini disembunyikan Pak Dirman, karena ia tahu nyawanya terancam jika membukanya saat Ibu Lilis masih berkuasa penuh. Pak Dirman mulai membacakan klausul-klausul dalam wasiat tersebut dengan suara lantang dan jelas. Klausul pertama menyebutkan bahwa seluruh aset perusahaan, rumah, dan tanah adalah hak mutlak Andika sebagai pewaris tunggal. Namun, ada klausul khusus, sebuah klausul misteri yang ditulis tangan oleh Pak Darmawan sendiri di bagian akhir. Klausul itu berbunyi sangat spesifik. Pak Darmawan menulis bahwa jika di kemudian hari istrinya, Lilis, terbukti melakukan tindakan kriminal, menikah lagi, atau mencoba mengambil alih kepemilikan saham mayoritas dengan cara yang tidak sah, maka hak tempat tinggal dan tunjangan bulanannya akan dicabut seketika. Lebih jauh lagi, klausul itu menyatakan bahwa jika kematian Pak Darmawan terbukti tidak wajar, maka kuasa hukum berhak menuntut Lilis dengan pasal pembunuhan berencana dan seluruh aset yang mungkin sempat diatasnamakan Lilis harus kembali ke keluarga Darmawan tanpa proses pengadilan yang panjang. Klausul ini seolah-olah adalah pesan dari liang kubur, bukti bahwa Pak Darmawan sebenarnya sudah curiga bahwa istrinya memiliki niat jahat, namun ia tidak sempat bertindak sebelum ajal menjemput. Mendengar pembacaan klausul itu, pertahanan Ibu Lilis runtuh sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kalah, tapi ia sudah tamat. Ia meraung menangis, kali ini tangisan ketakutan yang sesungguhnya. Ia mencoba memohon kepada Andika, bersujud di kaki anak tirinya itu meski terhalang oleh meja dan borgol. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia melakukan itu karena terdesak hutang judi di masa lalu. Ia meminta Andika mengingat masa-masa indah saat mereka makan bersama, mencoba memanipulasi perasaan Andika. Namun, Andika hanya menatapnya dingin. Tidak ada lagi rasa kasihan. Bagi Andika, wanita di depannya bukan lagi ibunya, melainkan monster yang telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Polisi akhirnya berdiri, menarik paksa Ibu Lilis untuk berdiri. Interogasi awal sudah cukup, bukti-bukti sudah terlalu kuat untuk melakukan penahanan resmi. Andika memberikan anggukan kepada polisi, mempersilakan mereka membawa wanita itu. Saat Ibu Lilis diseret keluar ruangan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke kantor polisi pusat, ia sempat menoleh ke belakang, menatap Andika dan Tiara untuk terakhir kalinya. Tatapan itu penuh dengan penyesalan dan kebencian yang bercampur aduk. Pintu ruangan tertutup, meninggalkan Andika, Tiara, dan Pak Dirman dalam keheningan yang melegakan. Andika menghembuskan napas panjang, beban 5 tahun itu akhirnya terangkat dari dadanya. Tiara tersenyum bangga, memegang tangan suaminya, tahu bahwa babak baru kehidupan mereka akan segera dimulai. Namun sebelum itu, mereka harus menyaksikan kehancuran total kerajaan palsu Ibu Lilis di luar sana. Sementara drama hukum dan pengungkapan masa lalu terjadi di ruang tertutup, di dunia luar, badai yang jauh lebih besar sedang mengamuk dengan dahsyat. Foto standing banner yang memuat wajah Andika dan Tiara dengan tulisan, "Orang miskin ini dilarang masuk," telah menyebar dengan kecepatan cahaya di jagat maya. Salah satu tamu undangan yang hadir di awal acara sempat memotretnya dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption sindiran pedas tentang kesombongan Ibu Lilis. Dalam hitungan kurang dari 2 jam, unggahan itu telah dibagikan ratusan ribu kali, memicu kemarahan netizen di seluruh penjuru negeri. Tagar boikot perusahaan Lilis dan karma orang sombong menjadi trending topik nomor 1, mengalahkan berita politik nasional. Netizen yang terkenal dengan kemampuan detektifnya mulai bergerak cepat. Mereka tidak hanya menghujat kesombongan Ibu Lilis, tapi juga mulai menggali rekam jejak digital perusahaan tersebut. Foto-foto lama Ibu Lilis yang sedang berlibur mewah saat karyawan pabriknya demo menuntut gaji, video-video pendek saat ia membentak pelayan restoran, hingga kesaksian para mantan karyawan yang dipecat sepihak, semuanya bermunculan ke permukaan. Narasi, orang miskin dilarang masuk, yang awalnya ia tujukan untuk menghina Andika dan Tiara, kini berbalik menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Netizen membuat meme kreatif yang mengubah wajah Ibu Lilis menjadi badut dengan tulisan, "Penipu dilarang hidup tenang." Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun dengan pencitraan palsu hancur lebur, hanya dalam hitungan menit. Dampak dari viralnya kasus ini tidak hanya berhenti di media sosial, tapi langsung menghantam sektor finansial perusahaan secara nyata dan brutal. Di bursa saham, meskipun perusahaan Ibu Lilis belum go public secara penuh, para mitra bisnis dan pemegang obligasi swasta yang melihat berita ini langsung panik. Telepon di kantor pusat perusahaan berdering tanpa henti,
Namun tidak ada yang mengangkat karena sebagian besar staf sudah kabur menyelamatkan diri. Bank-bank besar yang memberikan pinjaman modal kerja langsung mengirimkan notifikasi pembekuan aset dan rekening perusahaan karena adanya indikasi penipuan dan kasus kriminal berat yang melibatkan pemilik utama. Sistem perbankan otomatis memblokir kartu kredit korporat dan pribadi Ibu Lilis, menjadikannya miskin mendadak di tengah kemewahannya. Kembali ke lokasi pesta, suasana di ballroom hotel kini lebih mirip kapal pecah daripada tempat perayaan. Sebagian besar tamu sudah pulang dengan perasaan dongkol, namun para vendor acara masih tertahan di sana. Pemilik catering, dekorator bunga, penyewaan sound system, hingga pengisi acara hiburan kini berkumpul di lobi dengan wajah panik. Mereka mendengar kabar bahwa rekening Ibu Lilis dibekukan, yang artinya bayaran mereka untuk acara megah malam ini terancam tidak cair. Mereka mulai berteriak-teriak mencari penanggung jawab. Manajer hotel yang kewalahan mencoba menenangkan massa, namun emosi sudah tersulut. Beberapa kru catering mulai membereskan makanan-makanan mewah yang belum sempat disentuh, membungkusnya kembali dengan kasar, menolak menyajikannya untuk siapapun yang tersisa dari pihak Ibu Lilis. Di tengah kekacauan itu, Rini, sang asisten pribadi yang ternyata adalah sepupu Tiara, berjalan santai keluar dari ruang kontrol audiovisual. Ia memegang sebuah tas besar berisi dokumen-dokumen penting yang ia selamatkan sebelum polisi menyegel kantor administrasi. Rini berpapasan dengan beberapa staf loyal Ibu Lilis yang masih kebingungan. Staf-staf itu bertanya kepada Rini apa yang harus mereka lakukan. Namun Rini hanya tersenyum dingin dan menyerahkan surat pengunduran dirinya yang sudah ia siapkan sejak lama. Ia berkata kepada mereka bahwa kapal ini sudah karam, dan sebaiknya mereka menyelamatkan diri masing-masing sebelum ikut terseret ke dalam masalah hukum. Pengakuan Rini ini menyebar cepat di kalangan karyawan, membuat sisa-sisa loyalitas mereka kepada Ibu Lilis lenyap seketika. Kehancuran fisik gedung acara pun mulai terasa. Pihak hotel yang mengetahui bahwa pembayaran pelunasan sewa gedung yang dijanjikan akan dibayar setelah acara selesai kini kemungkinan besar gagal bayar, langsung mengambil tindakan tegas. Mereka mematikan aliran listrik utama ke ballroom untuk menghemat biaya operasional dan sebagai bentuk pemaksaan pengosongan tempat. Lampu-lampu kristal megah padam seketika, digantikan oleh lampu darurat yang remang-remang. Pendingin ruangan berhenti berdesing, membuat udara di dalam ruangan besar itu menjadi panas dan pengap dengan cepat. Bunga-bunga impor mahal yang menghiasi panggung mulai layu karena panas, seolah melambangkan kematian kejayaan Ibu Lilis. Di pintu belakang hotel, tempat biasanya para staf membuang sampah, terjadi pemandangan yang ironis. Ibu Lilis yang sedang digiring polisi melewati jalur khusus agar tidak diamuk massa di lobi depan, harus melewati tumpukan sampah sisa dekorasi pestanya sendiri. Ia melihat potongan-potongan styrofoam namanya yang patah terinjak sepatu. Saat ia hendak dimasukkan ke dalam mobil polisi, matanya menangkap sebuah kertas karton yang ditempel asal-asalan di pintu besi jalur keluar itu. Kertas itu sepertinya ditempel oleh Tiara, atau mungkin Rini sebelum acara dimulai. Di sana tertulis dengan spidol hitam tebal, pencuri dilarang keluar, kecuali menuju penjara. Ibu Lilis merasa dadanya sesak. Ia ingin muntah. Hinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia yang tadinya melarang orang miskin masuk lewat pintu depan, kini justru diusir keluar lewat pintu sampah dengan status sebagai tahanan hina. Ponselnya yang sudah disita polisi terus bergetar di dalam kantong barang bukti, layar depannya menyala menampilkan ribuan notifikasi kebencian dari seluruh dunia. Ia sendirian, benar-benar sendirian di tengah keramaian yang memusuhinya. Tidak ada uang, tidak ada kuasa, tidak ada keluarga. Karma telah datang bukan dengan cara mengetuk pintu, melainkan dengan mendobrak seluruh dinding pertahanannya hingga rata dengan tanah. Sementara itu, dari kejauhan, Andika dan Tiara menyaksikan mobil polisi itu membawa pergi Ibu Lilis membelah kerumunan wartawan. Cahaya lampu strobo biru merah memantul di wajah mereka. Tiara merogoh tasnya, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi perbankan perusahaan yang aksesnya baru saja dipulihkan oleh Pak Dirman atas nama Andika. Saldo di sana memang kosong karena dikuras Ibu Lilis, namun aset tanah dan gedung kini aman. Tiara menunjukkan layar ponselnya pada Andika, bukan tentang uang, tapi sebuah artikel berita online yang baru saja tayang dengan judul besar, "Runtuhnya Ratu Kosmetik Palsu, Ahli Waris Sah Ambil Alih Kendali." Andika tersenyum, kali ini senyum yang tulus dan lepas. Malam yang panjang dan melelahkan ini akhirnya mencapai puncaknya. Namun ini bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari pembersihan sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkan oleh ibu tirinya. Setelah drama penangkapan di lobi hotel yang mencekam, situasi belum sepenuhnya mereda. Polisi memutuskan untuk menahan Ibu Lilis sementara waktu di salah satu ruang keamanan hotel yang terletak di lantai dasar.
Hal ini dilakukan karena massa di luar gedung semakin tidak terkendali dan berisiko membahayakan keselamatan tersangka jika langsung dibawa keluar melalui pintu depan. Ruangan itu sempit, berbau apek, dan minim ventilasi. Ironis sekali, hanya beberapa jam yang lalu Ibu Lilis berdiri di panggung megah dengan pendingin ruangan yang sejuk, kini ia terkurung di ruangan yang biasanya digunakan untuk menginterogasi pencuri sendok atau tamu yang mabuk. Lebih parahnya lagi, aliran listrik di hotel itu telah diputus sepenuhnya oleh pihak manajemen sebagai langkah pengamanan aset, sehingga ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya senter petugas polisi yang berjaga di luar pintu. Ibu Lilis duduk meringkuk di sudut ruangan di atas kursi besi yang dingin. Tangannya masih terborgol, membuat gerakannya terbatas dan menyakitkan. Napasnya memburu, dadanya sesak oleh campuran rasa takut dan amarah yang belum terlampiaskan. Di dalam kegelapan itu, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia masih memiliki keyakinan naif bahwa uang dan koneksi bisa menyelamatkannya dari lubang jarum ini. Ia teringat pada beberapa nomor telepon pejabat dan pengacara hitam yang biasa membantunya membereskan masalah bisnis kotor. Namun, ponselnya telah disita. Ia butuh bantuan orang lain. Satu nama terlintas di benaknya, satu-satunya orang yang ia anggap masih setia padanya di gedung ini yaitu Rini, asisten pribadinya. Ibu Lilis mulai berteriak memanggil nama Rini. Ia memohon kepada polisi yang berjaga di depan pintu, agar mengizinkan asistennya masuk sebentar untuk membawakan obat pribadinya. Dengan alasan kemanusiaan karena Ibu Lilis terlihat sesak napas, polisi akhirnya mengizinkan Rini masuk, namun dengan pengawasan ketat dari luar pintu yang terbuka sedikit. Rini melangkah masuk ke dalam ruangan remang-remang itu. Wajah gadis itu terlihat samar dalam kegelapan, namun siluet tubuhnya tampak tegak dan tenang, sangat berbeda dengan Ibu Lilis yang berantakan. Melihat kedatangan Rini, mata Ibu Lilis langsung berbinar penuh harap. Ia segera berbisik dengan nada mendesak, meminta Rini untuk segera menghubungi Pak Hartono, seorang jaksa korup yang dulu pernah ia suap. Ia memerintahkan Rini untuk mengambil uang tunai yang tersimpan di brankas rahasia di rumah untuk membayar uang jaminan. Ibu Lilis berbicara dengan cepat dan otoriter, seolah-olah ia masih menjadi bos yang berkuasa, lupa bahwa borgol besi masih melingkar di tangannya. Ia bahkan sempat memaki Rini karena dianggap lambat merespons perintahnya. Ia berpikir Rini hanyalah gadis desa polos yang beruntung bisa bekerja padanya, gadis yang bisa ia bentak dan ia suruh melakukan apa saja. Namun, respons yang didapatkan Ibu Lilis sungguh di luar dugaan. Rini tidak bergerak, tidak mencatat perintah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan seperti biasanya. Gadis itu hanya berdiri diam, menatap majikannya dengan tatapan datar yang menusuk. Perlahan, Rini merogoh tas kerjanya. Bukan buku catatan atau ponsel yang ia keluarkan, melainkan sebuah alat perekam suara digital kecil berwarna hitam. Rini menekan tombol putar pada alat itu. Suara rekaman yang jernih memecah keheningan ruangan sempit itu. Itu adalah suara Ibu Lilis sendiri, direkam beberapa bulan yang lalu saat sedang berbicara di telepon di mobil pribadinya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Ibu Lilis yang sedang tertawa jahat. Ia berkata kepada lawan bicaranya bahwa ia akan memastikan Andika menjadi gelandangan seumur hidup. Ia juga menyebutkan rencana liciknya untuk menyingkirkan Andika jika anak tirinya itu berani menuntut harta warisan. Yang lebih mengejutkan, dalam rekaman itu Ibu Lilis juga menghina Rini. Ia menyebut Rini sebagai asisten bodoh yang mudah dibodohi dengan gaji kecil, dan berencana memecat Rini setelah semua urusan peresmian perusahaan selesai karena Rini dianggap terlalu banyak tahu rahasia perusahaan. Ibu Lilis ternganga mendengar rekaman itu. Ia menatap Rini dengan wajah pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa gadis pendiam yang selalu menunduk patuh itu ternyata merekam setiap percakapan rahasianya. Rini mematikan alat perekam itu dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Kemudian, Rini melangkah maju mendekati Ibu Lilis. Jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Dengan suara yang tenang namun penuh penekanan, Rini akhirnya membuka identitas aslinya. Ia mengatakan bahwa ia bukanlah gadis desa sembarangan yang melamar kerja karena butuh uang. Ia adalah sepupu jauh dari Tiara, istri Andika yang selama ini Ibu Lilis hina. Rini menceritakan bagaimana 5 tahun lalu, Tiara datang padanya meminta bantuan. Tiara tahu bahwa untuk menjatuhkan Ibu Lilis, mereka butuh orang dalam yang bisa dipercaya. Rini setuju untuk mengubah penampilannya, menyamar menjadi gadis lugu, dan melamar kerja sebagai staf administrasi rendahan di perusahaan Ibu Lilis. Bertahun-tahun Rini menahan diri, menelan setiap hinaan dan bentakan Ibu Lilis, pura-pura setia, sambil diam-diam mengumpulkan bukti korupsi, menyalin dokumen rahasia, dan merekam pembicaraan jahat. Rini adalah mata dan telinga Tiara di dalam benteng pertahanan Ibu Lilis. Ibu Lilis merasa dunianya berputar. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada serbuan polisi.
Ia merasa ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percaya untuk menjaga punggungnya. Ia mencoba marah, mencoba berteriak bahwa Rini adalah pengkhianat tidak tahu diuntung. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Rini tersenyum sinis, senyuman yang sangat mirip dengan Tiara. Rini berkata bahwa ini bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah hukuman. Rini juga memberitahu bahwa dialah yang memutus aliran listrik gedung ini, dan dialah yang memastikan video kejahatan Ibu Lilis di ballroom tidak bisa dimatikan oleh teknisi lain. Ibu Lilis gemetar hebat. Ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada sekutu, tidak ada teman, tidak ada pelayan setia. Semua orang di sekelilingnya ternyata adalah musuh yang menyamar. Rini kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di pangkuan Ibu Lilis. Amplop itu berisi surat pengunduran diri Rini dan sebuah foto lama keluarga besar Tiara, di mana terlihat Rini dan Tiara berpelukan akrab. Foto itu adalah bukti pamungkas yang menghancurkan mental Ibu Lilis. Rini mundur selangkah, merapikan blazernya, dan berpamitan dengan sopan, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas kantor biasa. Ia berkata bahwa tugasnya sudah selesai, dan ia akan menikmati bonus besar yang dijanjikan Andika, yaitu melihat Ibu Lilis membusuk di penjara. Rini berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ibu Lilis yang menangis histeris dalam kegelapan. Teriakan frustrasi Ibu Lilis menggema di dinding-dinding beton ruang keamanan, namun tidak ada yang peduli. Polisi di luar hanya menggelengkan kepala, menganggap wanita itu sudah gila. Di dalam benak Ibu Lilis, bayang-bayang wajah Rini, Tiara, dan Andika berputar-putar seperti hantu yang menertawakan kebodohannya. Ia yang merasa dirinya adalah pemain catur yang hebat, ternyata hanyalah bidak yang dimainkan oleh orang-orang yang ia remehkan. Malam itu, di ruangan gelap tanpa cahaya, kesombongan Ibu Lilis patah sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang amat sangat akan masa depan yang suram. 1 jam kemudian, polisi memutuskan bahwa situasi di luar sudah sedikit lebih kondusif untuk memindahkan tahanan. Namun, ada masalah baru yang muncul. Mobil patroli yang seharusnya menjemput Ibu Lilis tidak bisa masuk sampai ke lobi hotel, karena akses jalan utama telah diblokir total oleh lautan manusia. Massa yang terdiri dari mantan karyawan yang dipecat sepihak, korban investasi bodong yang dulu pernah ditipu Ibu Lilis, serta warga sekitar yang muak dengan arogansi keluarga itu, berkumpul memadati pelataran hotel. Mereka membawa spanduk-spanduk dadakan dari kardus bekas bertuliskan hujatan. Karena tidak mungkin membubarkan massa sebanyak itu dalam waktu singkat, kepala polisi mengambil keputusan tegas bahwa Ibu Lilis harus berjalan kaki dari lobi menuju mobil tahanan yang diparkir di dekat gerbang keluar kompleks hotel, berjarak sekitar 200 meter. Petugas kepolisian masuk kembali ke ruang keamanan dan menarik Ibu Lilis berdiri. Wanita itu meronta, menolak untuk berjalan keluar. Ia tahu apa yang menunggunya di sana. Ia memohon agar diizinkan lewat pintu belakang atau menunggu sampai pagi. Namun, polisi tidak mau ambil pusing. Gedung hotel ini sudah resmi disita oleh pengacara Andika, dan pihak manajemen baru meminta agar tempat itu disterilkan dari sampah lama secepat mungkin. Dengan paksaan, Ibu Lilis digiring keluar dari ruang keamanan menuju lobi utama yang kini gelap gulita, hanya diterangi oleh lampu kamera wartawan yang sudah bersiap di luar pintu kaca. Saat pintu kaca lobi terbuka, suara gemuruh massa langsung menyambutnya seperti ombak besar yang menghantam karang. Ribuan pasang mata menatapnya dengan kebencian yang menyala-nyala. Ibu Lilis menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bahu polisi yang mengawalnya. Namun, upaya itu sia-sia. Kilatan lampu blitz kamera menyambar-nyambar tanpa henti, merekam setiap inci wajahnya yang berantakan. Gaun sutra mahalnya yang tadi pagi ia banggakan, kini tampak kusut dan kotor. Sepatu hak tingginya yang satu patah saat ia diseret tadi, memaksanya berjalan terpincang-pincang dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Baru beberapa langkah ia menapakkan kaki di aspal pelataran hotel, sebuah benda melayang dari arah kerumunan dan mengenai bahunya dengan keras. Plak! Itu adalah telur busuk. Bau anyir langsung menyeruak, menempel di gaun mewahnya. Lemparan itu seolah menjadi komando bagi massa lainnya. Hujan sampah pun dimulai. Botol plastik bekas, sisa makanan, tomat busuk, hingga bungkusan nasi basi beterbangan ke arahnya. Polisi kewalahan mencoba melindungi tahanan mereka dengan tameng, namun jumlah massa terlalu banyak. Ibu Lilis menjerit ketakutan setiap kali ada benda kotor yang mengenai tubuhnya. Cairan lengket dari sampah membasahi rambutnya yang sudah disasak rapi, membuat riasannya luntur menjadi topeng menyeramkan. Di antara kerumunan itu, Ibu Lilis mendengar teriakan-teriakan yang menyayat hati. Seorang ibu tua menerobos barisan polisi sambil menangis, berteriak menagih uang tabungan haji yang ditilep oleh perusahaan investasi bodong milik Ibu Lilis 5 tahun lalu. Seorang bapak parubaya yang memakai seragam satpam lusuh berteriak,
bahwa ia dipecat tanpa pesangon saat istrinya sakit keras. Suara-suara itu bukan sekadar hujatan, melainkan jeritan kepedihan dari orang-orang yang hidupnya dihancurkan oleh keserakahan Ibu Lilis. Untuk pertama kalinya, Ibu Lilis dipaksa mendengar penderitaan yang selama ini ia abaikan. Karma tidak hanya menghukumnya secara hukum, tapi juga memaksanya merasakan penghinaan fisik dan mental di hadapan para korbannya. Perjalanan 200 meter menuju mobil polisi terasa seperti perjalanan melintasi neraka yang tak berujung. Kaki Ibu Lilis lecet dan berdarah, karena berjalan tanpa alas kaki yang layak di atas aspal kasar yang penuh sampah. Napasnya tersengal-sengal, air matanya bercampur dengan kotoran di wajahnya. Ia yang selalu jijik melihat orang miskin dan kotor, kini menjadi sosok yang paling kotor dan menjijikkan di tempat itu. Ia berharap bumi membelah dan menelannya saat itu juga. Rasa malunya sudah melampaui batas kemanusiaan. Ia ingin pingsan, tapi kesadarannya justru semakin tajam, memaksanya merekam setiap detik penyiksaan ini. Ketika akhirnya ia sampai di dekat gerbang keluar, mobil tahanan polisi sudah terlihat. Namun, di samping mobil polisi itu, ada sebuah pemandangan lain yang menarik perhatiannya. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap terparkir dengan mesin menyala. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun. Di dalamnya, duduk Andika dan Tiara. Mereka tidak keluar, tidak ikut melempar sampah, dan tidak berteriak. Mereka hanya duduk di sana, di dalam kenyamanan mobil ber-AC yang sejuk, bersih, dan wangi. Kontras yang sangat tajam dengan kondisi Ibu Lilis yang bau, kotor, dan dikerubungi lalat. Mata Ibu Lilis bertemu dengan mata Andika. Ia berharap melihat tatapan ejekan atau tawa kemenangan, karena itulah yang akan ia lakukan jika posisinya dibalik. Namun, Andika hanya menatapnya dengan tatapan datar, dingin, dan hampa. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itu adalah tatapan seseorang yang memandang orang asing yang tidak berarti apa-apa. Di samping Andika, Tiara menatapnya dengan wajah tenang, sedikit menyiratkan rasa kasihan, bukan kasihan karena sayang, tapi kasihan melihat betapa rendahnya derajat manusia yang serakah. Tiara kemudian menaikkan kaca jendela mobilnya perlahan, menutup akses pandangan Ibu Lilis, seolah-olah membuang Ibu Lilis dari kehidupan mereka untuk selamanya. Mobil sedan hitam itu kemudian melaju perlahan, membelah kerumunan yang dengan sukarela memberi jalan, karena menghormati Andika sebagai pemilik baru perusahaan yang berjanji akan melunasi hak-hak karyawan. Sementara itu, Ibu Lilis didorong masuk dengan kasar ke dalam mobil tahanan yang panas dan berbau keringat. Pintu besi dibanting tertutup, memisahkannya dari dunia luar. Di dalam kegelapan mobil tahanan, Ibu Lilis menangis tanpa suara. Bayangan mobil mewah Andika yang menjauh membawa serta sisa-sisa harga dirinya. Malam ini, di jalanan yang basah dan kotor, ia belajar arti kata, miskin, yang sesungguhnya. Bukan miskin harta, tapi miskin moral, miskin kasih sayang, dan kini, miskin harapan. Ia sendirian menuju sel penjara yang dingin, sementara orang-orang yang dulu ia injak kini melaju menuju masa depan yang cerah. Langit di atas kota Jakarta tampak begitu kelabu, seolah turut merasakan kesedihan dan kehancuran yang sedang melanda hidup Ibu Lilis. Awan hitam bergulung tebal menutupi sisa-sisa cahaya matahari sore, menciptakan suasana suram yang mencekam. Di pelataran parkir kantor polisi yang basah karena gerimis, Ibu Lilis berdiri sendirian dengan tubuh menggigil. Ia baru saja dibebaskan dengan status tahanan kota setelah pengacaranya, satu-satunya pengacara murah yang bersedia dibayar dengan sisa perhiasan yang ia sembunyikan di balik pakaian dalamnya, berhasil mengajukan penangguhan penahanan sementara. Namun, kebebasan ini terasa semu dan menyakitkan, lebih mirip sebuah hukuman lanjutan daripada sebuah anugerah. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Tidak ada sopir berseragam yang membukakan pintu. Bahkan tidak ada taksi yang mau berhenti untuknya, karena penampilannya yang kini tak ubahnya seperti gelandangan. Gaun mahalnya kotor dan robek di beberapa bagian akibat insiden pelemparan sampah semalam, rambutnya kusut masai, dan wajahnya pucat tanpa riasan, memperlihatkan kerutan-kerutan tua yang selama ini ia sembunyikan di balik lapisan bedak tebal. Ibu Lilis merogoh saku gaunnya, mencari koin receh untuk menelepon seseorang melalui wartel di seberang jalan, namun ia sadar ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Teman-teman sosialitanya sudah memblokir nomornya, para pejabat yang dulu ia suap kini pura-pura tidak kenal, dan staf perusahaannya sudah berbalik arah membencinya. Dengan langkah terseok-seok, Ibu Lilis memaksakan kakinya yang lecet untuk berjalan menuju satu-satunya tempat yang ia pikir masih bisa memberikan harapan. Ia berjalan berkilo-kilometer menuju gedung perusahaan yang baru saja disita. Dalam benaknya yang masih dipenuhi penyangkalan, ia berpikir mungkin ia bisa menemui Andika dan memanipulasi perasaan anak tirinya itu sekali lagi. Ia yakin Andika yang dulu penurut dan lemah pasti, masih memiliki sisa rasa kasihan padanya. Ia akan bersandiwara, menangis,
dan memohon agar diizinkan tinggal di salah satu apartemen mewah milik perusahaan. Sesampainya di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu, Ibu Lilis harus menelan pil pahit kenyataan. Gedung itu kini dijaga ketat oleh petugas keamanan baru yang berbadan tegap dan berwajah garang. Logo perusahaan yang memuat inisial namanya sedang diturunkan oleh para pekerja, digantikan dengan papan nama baru yang lebih elegan. Ibu Lilis mencoba mendekat ke lobi, namun petugas keamanan langsung mengusirnya dengan kasar, mengancam akan memanggil polisi jika ia berani melangkah lebih dekat. Ibu Lilis akhirnya hanya bisa berdiri di trotoar di seberang jalan, berteduh di bawah halte bus yang atapnya bocor, menunggu dengan sabar hingga Andika keluar. Penantiannya berakhir ketika sebuah mobil sedan hitam yang sangat ia kenal keluar dari gerbang gedung. Itu adalah mobil dinas utama direktur, posisi yang seharusnya ia tempati. Mobil itu berhenti sejenak di depan gerbang karena lampu merah. Ibu Lilis melihat kesempatan ini. Tanpa mempedulikan harga dirinya yang sudah hancur, ia berlari menembus hujan, mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil itu dengan histeris. Ia berteriak memanggil nama Andika, air mata bercampur air hujan membasahi wajahnya yang menyedihkan. Kaca jendela mobil perlahan turun. Udara sejuk dari pendingin ruangan mobil berhembus keluar, menerpa wajah Ibu Lilis, kontras dengan udara lembab dan bau asap kendaraan di luar. Di dalam mobil, Andika duduk di kursi belakang dengan setelan jas rapi yang pas di badannya, memancarkan aura wibawa yang belum pernah Ibu Lilis lihat sebelumnya. Di sampingnya, Tiara duduk dengan anggun, memangku sebuah tablet kerja, wajahnya tenang dan bersih. Mereka menatap Ibu Lilis bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan iba yang justru membuat Ibu Lilis merasa semakin kerdil. Ibu Lilis mulai melancarkan aksinya. Ia menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia kelaparan dan tidak punya tempat tidur. Ia mengingatkan Andika bahwa ia adalah wanita yang pernah merawat ayahnya. Ia memohon agar Andika memberikan sedikit uang, atau setidaknya membiarkannya tinggal di paviliun belakang rumah utama. Ia berjanji akan menjadi pembantu, akan melakukan apa saja asalkan tidak hidup di jalanan. Kata-katanya meluncur cepat, penuh dengan manipulasi emosional yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Andika. Andika menghela napas panjang, lalu menatap Tiara. Tiara mengangguk pelan, memberikan isyarat persetujuan atas apa yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Andika kemudian menatap Ibu Lilis tajam. Ia berkata dengan suara tenang bahwa ia tidak bisa membiarkan Ibu Lilis tinggal di rumah utama atau properti perusahaan manapun, karena itu akan melukai hati para karyawan dan korban penipuan yang masih trauma. Namun, Andika dan Tiara masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Mereka menawarkan satu opsi terakhir, sebuah tawaran yang akan menguji apakah Ibu Lilis benar-benar sudah berubah atau masih sama sombongnya seperti dulu. Tiara mengeluarkan sebuah kunci tua yang sudah berkarat dari tasnya dan menyodorkannya ke arah Ibu Lilis. Tiara menjelaskan bahwa itu adalah kunci rumah masa kecil Andika, sebuah rumah kayu kecil di pinggiran kota yang kondisinya sudah sangat tua dan reot. Rumah itu adalah satu-satunya aset yang dulu tidak mau diakui oleh Ibu Lilis, karena dianggap terlalu jelek dan memalukan. Tiara menawarkan Ibu Lilis untuk tinggal di sana, dengan syarat Ibu Lilis harus mengadakan konferensi pers besok pagi, mengakui semua kejahatannya secara jujur tanpa ada yang ditutupi, dan meminta maaf kepada seluruh korban. Tiara juga menambahkan bahwa Ibu Lilis harus hidup mandiri di sana, tanpa pelayan, dan belajar mensyukuri hal-hal kecil. Mendengar tawaran itu, wajah memelas Ibu Lilis seketika berubah merah padam karena amarah. Gengsi dan kesombongannya yang mendarah daging kembali mencuat. Ia menepis tangan Tiara, hingga kunci itu jatuh berdenting ke aspal basah. Ibu Lilis berteriak lantang, memaki Tiara dan Andika. Ia mengatakan bahwa ia adalah nyonya besar, istri seorang konglomerat, dan ia tidak sudi tinggal di gubuk reot yang penuh tikus. Ia lebih memilih mati di jalanan daripada harus merendahkan dirinya tinggal di rumah orang miskin. Ia menuduh Andika dan Tiara sengaja ingin menghinanya dengan tawaran sampah itu. Andika menggelengkan kepala dengan tatapan kecewa. Ia menyadari bahwa ibu tirinya tidak akan pernah berubah. Hukuman dan penderitaan tidak membuat wanita itu sadar, justru membuatnya semakin keras hati. Andika memberi isyarat kepada sopir untuk menutup kaca jendela. Sebelum kaca tertutup rapat, Andika mengucapkan kalimat perpisahan terakhirnya. Ia berkata bahwa itu adalah pilihan Ibu Lilis sendiri. Mulai detik ini, Andika menegaskan bahwa ia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan wanita di hadapannya. Pintu kesempatan telah tertutup selamanya, dikunci oleh kesombongan Ibu Lilis sendiri. Mobil sedan hitam itu melaju pergi, meninggalkan cipratan air genangan yang mengenai kaki Ibu Lilis. Wanita itu berdiri mematung di pinggir jalan, napasnya memburu karena emosi. Ia menatap kunci tua yang tergeletak di aspal, namun harga dirinya melarangnya untuk memungutnya. Ia berbalik badan dengan angkuh,
yakin bahwa ia masih bisa bangkit dengan caranya sendiri. Namun, saat ia mendongak, matanya menangkap sebuah layar videotron raksasa di seberang jalan yang sedang menayangkan berita bisnis terkini. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Tiara yang sedang tersenyum ramah saat diwawancarai wartawan. Judul berita utamanya tertulis besar dengan huruf emas. CEO baru perusahaan X resmi dipegang oleh Tiara, membawa visi kemanusiaan dan kejujuran. Dalam berita itu disebutkan bahwa saham perusahaan melonjak drastis karena kepercayaan publik kembali pulih. Ibu Lilis melihat betapa cantiknya Tiara di layar itu, betapa dihormatinya menantu yang dulu ia sebut miskin. Sementara dirinya, kini berdiri di bawah guyuran hujan, kedinginan, lapar, dan sendirian. Rasa penyesalan yang terlambat mulai merayapi hatinya, namun nasi sudah menjadi bubur. Ia meludah ke tanah, mencoba membuang rasa pahit di mulutnya, lalu berjalan tertatih-tatih menembus kegelapan malam, menuju ketidakpastian yang menakutkan. 1 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang penuh drama itu. Waktu seakan berjalan dengan 2 kecepatan yang berbeda bagi 2 nasib yang bertolak belakang. Bagi perusahaan yang kini dipimpin oleh Tiara dan Andika, waktu berjalan cepat penuh dengan kemajuan dan kebahagiaan. Gedung perkantoran yang dulu terasa kaku dan penuh tekanan di bawah kepemimpinan Ibu Lilis, kini berubah menjadi tempat yang hangat dan manusiawi. Tiara merombak total budaya kerja perusahaan. Ia menghapus sekat-sekat birokrasi yang mempersulit karyawan, menaikkan gaji staf rendahan yang dulu dipotong semena-mena, dan yang paling penting, ia memastikan kualitas produk kosmetik mereka kembali menggunakan resep asli warisan Pak Darmawan yang aman dan alami. Produk yang diluncurkan ulang dengan nama baru itu meledak di pasaran. Masyarakat yang awalnya memboikot, kini berbalik menjadi pelanggan setia karena transparansi dan kejujuran yang ditunjukkan oleh Tiara. Tiara sering terlihat turun langsung ke pabrik, berdialog dengan buruh, dan makan siang bersama mereka di kantin tanpa membedakan status. Andika, yang menjabat sebagai komisaris utama, bekerja di balik layar mengurus aspek hukum dan keuangan, memastikan tidak ada 1 sen pun uang perusahaan yang disalahgunakan seperti masa lalu. Pasangan suami istri ini menjadi simbol kebangkitan dan integritas di dunia bisnis, dicintai oleh kawan maupun lawan. Namun, di sudut kota lain yang jauh dari gemerlap gedung pencakar langit, waktu seakan berjalan sangat lambat dan menyiksa. Di sebuah kawasan pasar tradisional yang becek dan kumuh, terdapat sebuah warung makan kecil yang dindingnya hitam terkena asap kompor minyak tanah. Warung itu ramai oleh kuli panggul dan tukang becak yang mencari makan siang murah. Di bagian belakang warung, di area cuci piring yang sempit dan bau amis, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh sedang berjongkok menghadapi tumpukan piring kotor yang menggunung. Wanita itu adalah Ibu Lilis. Setelah menolak tawaran Andika malam itu, ia mencoba bertahan hidup dengan sisa uang recehnya, namun uang itu habis dalam 2 hari. Tanpa identitas, tanpa ponsel, dan dengan wajah yang sudah dikenal sebagai penipu di media sosial, tidak ada yang mau mempekerjakannya di tempat layak. Akhirnya, rasa lapar memaksanya membuang sisa-sisa harga dirinya. Ia melamar kerja sebagai tukang cuci piring di warung Tegal ini, dengan upah hanya cukup untuk makan 2 kali sehari, dan tidur di gudang beras yang penuh nyamuk. Tangan Ibu Lilis yang dulu halus karena perawatan manikur mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan melepuh terkena sabun colek keras setiap hari. Punggungnya sakit karena harus membungkuk berjam-jam. Setiap kali ia melamun sedikit, pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak, akan membentaknya dan melempar lem kotor ke arahnya, persis seperti yang dulu sering Ibu Lilis lakukan kepada pembantunya. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang puitis dan presisi. Ia kini merasakan menjadi orang bawahan yang tidak punya suara, orang yang harus menelan ludah saat dimaki, orang yang dianggap tidak ada. Siang itu, suasana warung sedikit berbeda. Sebuah mobil mewah berhenti di depan warung, menarik perhatian semua orang. Pemilik warung buru-buru keluar menyambut tamu istimewa itu dengan wajah sumringah. Dari dapur yang hanya disekat tirai kain kumal, Ibu Lilis bisa mendengar suara yang sangat ia kenal. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip sedikit dari celah tirai. Di sana, duduk di bangku kayu panjang warung itu, adalah Andika dan Tiara. Mereka datang dengan pakaian santai namun tetap terlihat berkelas. Rupanya, Tiara memiliki program amal rutin untuk membagikan makanan gratis di warung-warung kecil untuk kaum duafa, dan hari ini giliran warung tempat Ibu Lilis bekerja. Ibu Lilis menahan napas. Ia melihat pemilik warung membungkuk-bungkuk hormat kepada Tiara, memuji-muji kebaikan hati Tiara yang katanya seperti malaikat. Pemilik warung bercerita bahwa berkat bantuan modal dari yayasan milik Tiara, ia bisa merenovasi atap warungnya yang bocor. Tiara tersenyum ramah, menyalami tangan pemilik warung yang berminyak tanpa rasa jijik sedikitpun. Pemandangan ini menampar batin Ibu Lilis. Dulu, ia selalu jijik bersalaman dengan orang miskin, dan sekarang,
menantunya yang dulu ia hina justru dimuliakan oleh orang-orang yang ia anggap rendah. Andika kemudian memesan teh manis hangat. Saat pesanan itu diteriakkan ke dapur, Ibu Lilis panik. Ia gemetar hebat. Ia tidak ingin mereka melihat kondisinya yang sekarang. Ia tidak sanggup menanggung malu jika Andika dan Tiara tahu bahwa mantan nyonya besar kini menjadi tukang cuci piring. Ibu Lilis bersembunyi di balik tumpukan karung beras, menekan tubuhnya ke dinding yang dingin, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Di meja depan, Andika menyeruput tehnya sambil menatap sekeliling warung dengan tatapan nostalgia. Ia berkata kepada Tiara bahwa tempat sederhana seperti ini mengingatkannya pada masa-masa sulit mereka dulu, masa yang justru menguatkan cinta mereka. Tiara mengangguk setuju, menggenggam tangan suaminya. Mereka terlihat begitu bahagia, damai, dan penuh kasih. Setelah selesai makan dan membagikan amplop sumbangan kepada pemilik warung, mereka pun beranjak pergi. Sebelum keluar, Tiara sempat menoleh ke arah dapur, seolah merasakan kehadiran seseorang, namun ia hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi. Mungkin Tiara tahu, atau mungkin tidak, tapi itu tidak lagi penting baginya. Masa lalu sudah selesai. Setelah mobil Andika dan Tiara menjauh, Ibu Lilis baru berani keluar dari persembunyiannya. Ia kembali ke depan bak cuci piring dengan mata sembab. Pemilik warung masuk ke dapur, sambil membawa bungkusan nasi sisa pelanggan yang tidak habis. Ia melemparkan bungkusan itu ke arah Ibu Lilis, menyuruhnya makan cepat sebelum lanjut bekerja. Ibu Lilis memungut bungkusan itu dengan tangan gemetar. Perutnya memang sangat lapar. Saat ia hendak membuka bungkusan nasi itu, gerakannya terhenti. Matanya terpaku pada kertas pembungkus nasi tersebut. Kertas itu adalah sobekan koran atau majalah bekas yang digunakan pemilik warung. Di kertas berminyak yang kini menjadi alas nasinya itu, tercetak sebuah foto yang sangat familiar. Itu adalah foto standing banner viral dari acara peresmian sebulan lalu, foto wajah Andika dan Tiara yang diedit kusam dengan tulisan besar, "Orang miskin ini dilarang masuk." Ibu Lilis menatap tulisan itu dengan nanar. Ironi yang terjadi sungguh luar biasa menyakitkan. Tulisan yang dulu ia buat untuk menghina dan merendahkan martabat Andika dan Tiara, kini berakhir menjadi sampah pembungkus nasi sisa yang akan ia makan untuk bertahan hidup. Kata-kata, "orang miskin," di kertas itu seolah menertawakannya, menunjuk tepat ke wajahnya sendiri. Di dapur yang bau dan kotor itu, diiringi suara lalat yang berdengung, Ibu Lilis akhirnya menangis meraung-raung sambil memeluk kertas pembungkus nasi itu. Ia menyadari bahwa dialah orang miskin yang sesungguhnya dalam cerita ini. Miskin hati, miskin jiwa, dan kini miskin segalanya. Dan di luar sana, matahari bersinar cerah menyinari kesuksesan Andika dan Tiara, sementara Ibu Lilis tenggelam dalam penyesalan abadi yang ia ciptakan sendiri. Cerita pun berakhir dengan keadilan yang ditegakkan sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin.